ya, karena minggu lalu itu saya ada tugas ke Jogja, terus minggu ini juga saya ke Jogja lagi. Tapi makanya kemarin saya janji mau kasih voice note ya, cuman kayaknya saya rasa voice note pun kalau nggak ada materi langsungnya agak membingungkan ya. Jadinya saya hari ini mau mencoba untuk langsung Google Meet dengan kalian, yaitu melakukan teknik editing. Ini sih kelas hari ini saya rekam ya, cuman saya pengen semuanya sebenarnya hadir karena kita udah mau pertemuan UAS ya. Tadi saya lihat di web dosen udah pertemuan 12 ya kan. Nanti sekali ketemu lagi terus habis itu langsung UAS kan ya, karena 14 kali pertemuan. Nah, pengennya saya hari ini terus nanti Google Meet lagi itu langsung praktek aja. Praktek dari saya memberikan teknik editing menggunakan Final Cut Pro karena saya kebetulan ada device-nya, ada laptopnya itu menggunakan Final Cut Pro ya. Kalau misalkan gini, nanti kan ada tugas UAS dari saya ya, membuat sebuah video editing. Bu, saya nggak pakai ini, Bu, nggak pakai Mac misalkan, saya pakai Windows aja, atau misalkan mau pakai KineMaster ya di handphone, atau misalkan InShot atau aplikasi lainnya dalam melakukan teknik editing, itu saya membebaskan kalian, jadi nggak harus dari PC. Kalau misalkan terus muncul pertanyaan, lalu kalau misalkan emang nggak harus dari PC, kenapa harus ini Bu Google Meet tentang melakukan teknik editing Final Cut Pro? Saya mau kalian mendapatkan dasar-dasarnya sih, karena sebenarnya tampilan dari Final Cut Pro dengan Adobe Premiere atau Avid Media Composer itu sebenarnya mirip-mirip dalam arti misalkan istilah-istilah yang digunakan, misalkan kayak cut, copy, terus misalkan in out, terus import, export. Nah, itu kan sebenarnya mirip-mirip ya, sequence, terus juga ada project. Nah, itu sebenarnya istilah-istilah yang mau kamu menggunakan aplikasi atau software editing apapun itu namanya sama ya. Misalkan kalau di Final Cut Pro kalian memasukkan materi itu disebut dengan import, di Adobe Premiere kayak gitu, di Final Cut Pro kayak gitu, di Avid pun juga sama ya, itu namanya import. Terus project yang kalian buat itu nanti ya sama, namanya project, mau di itu Adobe Premiere, mau di Final Cut Pro, mau di misalkan Avid tadi itu juga sama. Terus ada sequence itu adalah berupa semacam kayak layar atau kertas atau bagian yang akan kalian edit. Nah, itu namanya sequence. Jadi alasan saya adalah melakukan Google Meet dengan menampilkan nanti saya membuka Final Cut Pro adalah seperti itu ya. Jadi walaupun nanti teknik editingnya itu saya membebaskan kalian menggunakan apa. Rencananya adalah UAS-nya itu adalah menceritakan diri kalian ya, profil diri kalian. Jadi UAS-nya itu individu, bukan kelompok ya. Jadi teknik editing ini saya mengharapkan kalian untuk membuat sebuah video perkenalan tentang diri kalian, yaitu durasinya selama 2 menit ya. 2 menit itu isinya apa aja, mulai dari nama, hobi, keseharian kalian, pekerjaan kalian, terus mungkin ada semacam quotes yang menurut kalian bagus, dan juga apalagi ya, mungkin pokoknya all about diri kalian diceritakan dalam 2 menit tersebut ya. Melakukan editingnya menggunakan apa? Nah, itu saya membebaskan kalian untuk melakukan teknik editingnya seperti apa. Jadi saya mau 2 menit itu benar-benar full menggunakan teknik editing ya. Mau menggunakan misalkan efek, atau misalkan mau pakai background, mau pakai sound tertentu, itu saya membebaskan kalian. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus menggunakan background atau sound effect yang tidak ada copyright-nya ya. Karena apa? Nanti si video 2 menit ini saya mau kalian upload di Instagram TV kalian, IGTV ya. Instagram TV itu kalian upload di situ sama video yang 2 menit tadi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Saya mengingatkan kalian sekali lagi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, videonya 2 menit
ya. Kalau kurang kalian harus mengulang, kalau lebih juga harus mengulang. Jadi 2 menit itu harus benar-benar durasinya 02.00 ya, 2 menit. Lalu video tersebut diupload, nanti di tag juga ke IG saya. IG yang kalian menguploadnya itu nggak boleh fake account, nggak boleh second account, ataupun akun punya teman kalian atau mantan kalian, sahabat kalian atau teman kalian atau pacar kalian, itu nggak boleh ya. Jadi harus real dari akun kalian sendiri. Lalu menggunakan teknik editingnya itu tadi, saya mau bebaskan kalian mau seperti apa. Nanti saya akan share contoh video yang menurut saya mungkin baik ya, kalau misalkan kalian mau bikin video perkenalan seperti itu. Lalu jadi intinya adalah video 2 menit itu adalah UAS kalian yang kalian kumpulkan nanti setelah kalian upload di IGTV. Terus kalau misalkan kalian di private account itu kita harus saling follow dulu biar saya bisa melihat video yang udah kalian upload, karena nanti kalian harus mention saya juga dengan biasa captionnya itu teknik editing ini dilakukan untuk melakukan UAS dari dosen siapa bla bla bla, seperti kalian melakukan tugas-tugas yang lain ya. Jadi nanti dibuat aja video berdurasi 2 menit itu isinya adalah all about dari kalian, mulai nama. Tapi saya mengharapkan kreativitas kalian ya, nggak cuman kayak berdiri di depan kamera gitu bilang halo, perkenalkan nama saya Ardi Krishnawal Kananta, bisa dipanggil Ola, pekerjaan saya ini. Jangan, tapi saya mau ketika kamu menjelaskan mengenai diri kalian, itu mungkin bisa juga ditambahkan video dengan apa yang biasa kalian lakukan, apakah bekerja atau hobi-hobi kalian yang biasa kalian lakukan, atau mungkin menceritakan tentang keluarga kalian ya. Jadi saya mau sekreatif mungkin si video 2 menit tersebut dikerjakannya secara individu, diupload di IG, di-mention ke saya, terus juga biasa di-capture, terus nanti kirim ke grup apa yang udah kalian buat tersebut ya. Jadi untuk teknik editing semester ini saya nggak terlalu sulit, karena biasanya saya malah menggunakan green screen ya pada saat kelas teknik editing. Tapi karena ini pandemi dan juga kelas kita juga ini agak terbatas banget untuk kebanyakan teori ya, pas awal-awal banget itu kan saya kebanyakan teori sampai UTS, terus sisanya kita belum sempat Google Meet. Bahkan sampai hari ini saya berterima kasih banget kalian bisa Google Meet dengan saya di hari Minggu, yang padahal mungkin kalian ada kesibukan lain ya. Oke, saya rasa ini udah lumayan banyak ya, udah ada sekitar 9 orang, karena saya ada 2 akun di sini ya, satu untuk laptop saya, satu lagi untuk audio. Jadi saya rasa saya mulai aja ya untuk perkenalan dari si Final Cut Pro-nya itu ya. Bentar. Oke, saya mulai. Nah, ini saya presentasikan sekarang. Seluruh layar ya. Oke. Udah mulai ya. Maksud saya udah masuk ya gambarnya. Ini saya buka Final Cut Pro. Ya. Oke, ini adalah tampilan dari Final Cut Pro ya. Di sini tuh ada yang namanya kalau diklik ada about Final Cut Pro-nya, dia versi yang keberapa, karena ada banyak versi ya. Kebetulan yang punya saya itu 10.22. Di sini ada tentang Final Cut Pro 10 yang kita gunakan. Lalu di bawahnya lagi ada preference, ini mungkin tentang setting-setting, terus comment ini adalah jadi kalian bisa mengganti tools dari apa yang kalian bisa gunakan di keyboard kalian. Kalau saya terbiasa menggunakannya default aja. Kenapa? Karena kalau untuk urusan pekerjaan profesional mungkin bisa aja laptop atau iMac kalian itu tuh ganti-ganti, nggak cuman di satu boot aja atau satu ruangan kerja aja ya. Jadi misalkan hari ini saya mengerjakan program A, belum tentu program B itu nanti akan di boot yang sama
atau di ruangan yang sama. Makanya saya menyarankan kalian untuk melakukan setting yaitu di posisi default aja ya. Jadi nggak ada yang diubah. Misalkan kalau A udah pasti untuk motong, B untuk yang lain-lain. Nah, kalau misalkan yang lain-lainnya itu apa Bu? Nah, itu bisa diklik di customize. Nah, ini kalau kalian klik Final Cut Pro terus klik comment, itu ada banyak banget settingan yang bisa kalian ganti-ganti. Tapi defaultnya itu seperti ini ya, mulai dari editing, effect tadi, general, masking, terus ada share, ada tools, ada view, ada windows. Ya, jadi banyak banget. Ini settingan yang udah dari sananya lah ya, ibarat kata udah defaultnya. Seperti itu. Ini saya kelas aja ya. Bu, kenapa sih Ibu mengajarkannya itu Final Cut Pro? Karena menurut saya Final Cut Pro ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang dipakai untuk profesional ya. Karena saya sendiri di kantor saya satu lagi, saya kebetulan freelance di Kompas, itu saya menggunakan Final Cut Pro ya. Jadi saya ingin mengenalkan ke kalian, paling enggak tuh kalian tahu tools-tools yang ada di tampilan Final Cut Pro ini. Jadi ini yang namanya Final Cut Pro ya, mulai dari ini diklik, tadi ada about Final Cut Pro yaitu versinya berapa, terus reference ini juga ada settingan-settingan lain yang bisa kalian ganti-ganti. Bu, settingan-settingan ini ada settingan bakunya nggak sih Bu? Nggak ada ya, karena yang namanya preference pasti kan juga tergantung dari perusahaan kalian masing-masing ya. Jadi preference di sini tadi bisa berubah-berubah tergantung dari perusahaan kalian tuh seperti apa. Misalkan kalau generalnya itu berisi tentang ini time display-nya mau hours, minute, second, frame ya. Atau misalkan diubah tuh ada mungkin frames aja, ada second, ada hour, minute, second, frame, terus juga ada subframes-nya. Nah, itu bisa diubah-ubah. Cuman untuk yang default-nya seperti ini ya. Ada hours, ada minutes, ada tadi ini apa namanya? Second, terus ini ada frame. Itu dari si general tadi. Terus kalau dari segi editing itu ada timeline itu menunjukkan waktu dari si file tersebut, terus ada posisi playhead-nya itu di mana. Jadi nanti ada yang namanya playhead. Playhead itu adalah di bagian mana dari satu sequence kalian itu kalian melakukan teknik editing. Misalkan ada video berdurasi 5 menit, lalu kalian melakukan teknik editing itu di durasi ketiga. Nah, playhead-nya itu harus dipindahkan ke durasi ketiga supaya bisa si sound effect atau background itu dimasukkan atau ditambahkan di video ketiga yang menit ketiga tadi ya. Itu namanya playhead. Terus ada inspector unitnya, itu ada pixel, ada percentage. Ini semua tidak baku ya. Jadi nanti settingan di sini adalah yang menentukan pada saat kalian melakukan pekerjaan sebagai video editor itu, yang menentukan settingan seperti ini adalah supervisor kalian, atau mungkin disebut koordinator teknik editing atau koordinator editor, atau misalkan koordinator yang lain lah ya, atau general manager atau apa. Itu hanya perbedaan penyebutan aja ya. Jadi ini bisa diubah. Terus ada yang namanya playback, ini juga bisa berubah. Terus ada importnya itu juga bisa ada dua pilihan, leave in place atau copy to library storage location. Jadi nanti si Final Cut Pro ini membuat suatu room atau tempat sendiri di hard disk kalian untuk menyimpan dari files yang udah kalian import tersebut. Jadi ini settingan yang sudah defaultnya ya. Terus ada keyword, ada transcoding, ada video, ada audio, terus juga ini ada destinationnya juga banyak, mau langsung upload di YouTube, di Vimeo, ada Facebook, ada CNN dan lain sebagainya ya. Terus atau mungkin mau masukkan ke DVD juga bisa, email juga bisa ya. Jadi sekali lagi ini posisi ini ada di sebentar, ada remote ya. Posisi ini ada tadi di Final Cut Pro, terus preference ya. Terus kalau untuk comments tadi saya sudah menjelaskan, comments itu adalah tools atau key atau juga disebut dengan shortcut lah ya, shortcut di
file buat kalian mau seperti apa. Kalau saya menyarankan kalian untuk default aja. Jadi kalian ganti iMac atau ganti laptop atau ganti komputer yang lain yang punya orang lain misalkan, itu kalian masih tetap sama, masih tetap hafal shortcutnya seperti apa. Terus ini ada download additional content, mungkin plugin atau efek-efek tertentu. Terus ada ini provide Final Cut Pro feedback, ini mungkin kalau misalkan error ya. Terus ada services, ini sebenarnya nggak terlalu penting banget ya untuk sebagai video editor. Ini mungkin hal-hal seperti ini pentingnya untuk kalian misalkan nanti jadi supervisor. Nah itu tanggung jawabnya lebih gede lagi, karena kalau misalkan error itu kalian harus kemana, apakah ke IT atau mungkin ke teknisi. Terus ini hide Final Cut Pro, ini settingan untuk ini ya, untuk MacBook itu bisa kalian hide. Terus hide others juga, misalkan mau hide Finder-nya itu juga bisa. Terus mau quit ya tinggal diklik aja quit Final Cut Pro ya. Itu dari yang segi menu-menu yang ada di Final Cut Pro ini. Terus kalau ada di file, nah ini yang paling penting ya. Untuk sebagai video editor ini sangat penting karena membuat project kalian itu didasari dari si menu ini atau tools ini, yaitu file. File ini ada di sini, ada menu. Menu itu ada istilah-istilah. Di Final Cut Pro itu ada beberapa istilah. Ada project, ada event, ada library, ada folder, ada keyword collection, ada smart collection. Yang paling sering digunakan itu ya, yang paling sering digunakan adalah project. Ya, project itu apa? Kita langsung klik aja. Project. Jadi project itu adalah nama dari project atau pekerjaan yang kalian buat. Misalkan untuk yang hari ini saya buat teknik editing persiapan UAS. Katakanlah seperti itu ya, persiapan UAS. Oke, eventnya karena kan hari ini tanggal 2, ini tanggalnya belum update ya. Umpamanya tanggal 12 bulan 10 2020 katakanlah ya. Jadi ini project name-nya adalah teknik editing persiapan UAS. Kita langsung klik OK aja. Nah, di dalam event tadi yang 12, 10, 20 ini bisa kalian rename. Misalkan, Bu saya nggak mau tanggal Bu, nama dari si event. Eventnya ini katakanlah bahasa simpel apa ya, folder lah ya, semacam folder. Jadi eventnya ini misalkan kita buat persiapan UAS. Nah di persiapan UAS ini ya langsung ada yang namanya project. Project itu apa sih Bu nih? Project yang ini nih. Jadi tempat untuk kalian melakukan teknik editing kalian. Kelihatan ya, ini kursor-kursor yang berpindah-pindah nih, playhead yang berpindah-pindah. Nah ini namanya project. Project ini bisa kalian buat lebih dari satu ya. Jadi ini kalau dibesarkan di folder persiapan UAS tadi itu ada yang namanya teknik editing persiapan UAS. Project ini bisa dibuat lebih dari satu. Misalkan ini project yang pertama yaitu teknik editing persiapan UAS ya. Langsung aja kita klik kanan. Di dalam folder, misalkan foldernya masih sama Bu di pekerjaan saya hari ini itu namanya persiapan UAS. Oke, nggak masalah. Kita tulis aja nih project. Nah, sudah masuk kan in eventnya itu yang persiapan UAS atau foldernya itu persiapan UAS. Terus projectnya mau apa namanya? Misalkan kalau tadi kan ada teknik editing ya, teknik editing persiapan UAS. Yang ini mungkin saya akan membuatnya teknik editing persiapan UAS 2. Nah, sekarang udah ada di sini apa? Udah ada 2 project di dalam folder persiapan UAS. Ya, jadi project-project inilah tempat kalian nanti melakukan teknik editing ya. Bu, kalau tadi kan eventnya itu isinya project ya Bu. Bisa nggak Bu saya bikin event yang lain yang berisikan tentang video, materi video? Boleh. Gimana caranya? Tadi klik kanan, terus new event, terus masukkan di sini materi video persiapan UAS. Ya, oke. Nah, langsung ada 2 event sekarang ya. Nih.
Bu, ini yang di kiri atas apa sih Bu, Untitled ini? Nah ini tuh adalah waktu awal banget kalian buka Final Cut Pro, itu nanti kalian harus disuruh membuat nama dari project kalian. Bu, itu kan namanya Untitled, bisa diganti nggak? Bisa, tapi digantinya itu di Finder atau di harddisk kalian. Jadi nggak bisa dari sini misalkan nih mau diklik kanan gitu ya, mau di rename itu nggak bisa. Jadi nanti di close dulu Final Cut Pro-nya, baru di rename mau nama kalian apa. Kalau tadi ini yang project udah ada ya. Terus ini materi video juga ada. Terus saya mau bikin event baru nih Bu. Eventnya itu namanya materi audio Bu. Tadi kan udah ada materi video. Oke, lanjut materi audio persiapan UAS. Nah, jadi udah ada tambahan event ya. Event tadi adalah berupa folder lah ya, bahasa simpelnya. Nah, ini ada materi dari si video, ada dari si video. Jadi ada audio, ada video. Bu, berarti selanjutnya gimana Bu? Nah, ini klik, misalkan saya memasukkan audio ya di sini. Saya klik yang materi audio, terus ini ada pilihan import media. Atau ini cara kalian memasukkan kumpulan audio untuk masuk ke dalam Final Cut Pro kalian. Karena kan namanya video editing itu ada audio, ada video ya. Jadi audio itu apa aja yang termasuk dalam audio? Audio itu adalah misalkan soundbite ya. Soundbite itu misalkan kalian syuting terus ada audionya, nah itu namanya soundbite tadi. Atau mungkin atmosfer ya. Terus juga ada juga voice over atau dubbingan kalian, terus ada sound effect, terus juga ada background. Nah itu semuanya masuk ke dalam kategori audio ya. Lalu kalau video apa aja Bu? Video bisa berupa benar-benar video, atau mungkin juga bisa berupa footage foto yang kalian ambil dari Google. Katakanlah materinya kurang Bu, materi syutingan saya boleh nggak menggunakan file foto dari Google? Itu boleh nggak Bu? Boleh ya. Jadi kita coba dari yang audio ya. Tapi saya nggak tahu diri saya ada file audio atau enggak ya. Coba saya lihat ya. Ya katakanlah ada lah ya, misalkan satu audio misalkan ada di dalam sini. Langsung aja kalian pilih. Misalkan ini ya udah kalian pilih di sini. Misalkan udah kalian pilih di situ, terus nanti langsung aja import selected. Ya, ini adalah untuk langsung memasukkan file yang mau kalian masukkan tadi di event atau folder audio tadi. Bu, kok nggak bisa Bu no importable files? Karena memang saya nggak punya filenya. Jadi file yang bisa masuk di audio tadi itu bisa berupa MP3, bisa MP4, terus juga AIF, itu masih bisa. Ya, jadi ini saya memberikan contoh hanya sebatas bagaimana kalian import. Karena nanti file aslinya mungkin kalian punya sendiri masing-masing. Itu dari audio, jadi semuanya importnya seperti itu ya Bu. Langsung diklik aja import medianya. Oke Bu, kalau mau cepat bisa nggak Bu? Bisa, langsung aja Command I. Ya, nah Command I ini merupakan salah satu semacam shortcut yang bisa kalian gunakan untuk mengimport apapun, nggak cuma hanya audio. Ini kan saya hanya lagi mencontohkan audio ya, jadi nanti kalau mau import video bisa nggak Bu? Boleh, yaitu Command I. Bu, kenapa Command? Karena kebetulan kalau Final Cut Pro itu adanya di MacBook Pro ya, jadi kalau misalkan di Windows kalian terbiasa dengan kontrol, kalau di MacBook Pro itu atau iMac atau yang lainnya MacBook Air itu sama menggunakan kata Command ya. Jadi memang ada sedikit penyesuaian. Bu, kalau emang ternyata seribet itu, kenapa sih ngajarinnya pakai Final Cut Pro? Nah, banyak banget perusahaan yang menggunakan Final Cut Pro. Ada apa aja? Ada MNC, ada Trax, ada Kompas, ada Antv. Nah, itu semua udah pakai Final Cut Pro. Makanya saya mengajarkan kalian teknik editing menggunakan Final Cut Pro, bukan lagi Adobe Premiere. Ya, kalau ada Premiere itu lebih sering ke mungkin PH kali ya. PH masih menggunakan Adobe Premiere. Terus juga sebenarnya dari kampus pun juga alat yang digunakan itu adalah Adobe Premiere. Tapi karena lagi pandemi gini saya lebih
supaya mengajarkan kalian yang memang akan kalian hadapi aja di kegiatan atau di pekerjaan kalian nanti ya. Jadi menggunakan Final Cut Pro ini. Nah ini kan misalkan kita anggap udah clear ya, clear dari segi audio, terus juga sekarang kita mau upload misalkan mau import yang video gimana Bu? Nah ini diklik import media, terus dipilih lagi misalkan ada di file desktop ini, nah itu nanti dipilih aja atau di dokumen atau di download. Nah itu bisa kalian pilih masing-masing mana file yang mau kalian buka atau mana file yang mau kalian import. Nah nanti langsung diklik aja import selected di sini ya. Jadi karena saya nggak punya filenya, ini saya close aja. Nanti prosesnya seperti itu dari mulai awal bikin libraries. Jadi libraries itu adalah berupa nama dari first point atau poin pertama dari kalian membuat teknik editing. Yang untitled tadi ini bisa diubah di Finder atau di harddisk kalian ya. Jadi so far itu yang mau saya jelaskan ya. Jadi yang paling penting adalah libraries. Libraries itu adalah pekerjaan kalian. Terus ada event atau folder tadi, terus bisa diimport juga, video, audio itu bisa masuk. Kenapa harus rapi ini? Karena anggaplah gini, anggaplah sebuah program A tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tapi bisa aja saya tandeman dengan teman saya di program yang sama. Misalkan shift pagi saya mengerjakan, shift 2 itu teman saya. Jadi usahakan rapi supaya nanti orang yang shift selanjutnya itu tidak merasa terbebani. Misalkan, aduh ini mana ya, videonya mana ya, atau audionya mana ya, kok berantakan, kok nggak rapi. Nah itu bisa kalian atur dari awal banget kalian menggunakan Final Cut Pro itu ya. Jadi tadi udah tahu ya apa yang disebut libraries. Libraries itu rumah besar dari pekerjaan yang kalian lakukan ya. Terus di dalamnya ada event. Event itu adalah folder. Terus di dalam event itu bisa kalian import ya. Misalkan video masuk ke folder atau event video. Terus juga audio bisa masuk ke folder atau event audio. Terus juga project bisa masuk ke dalam event atau folder project. Nah project tadi itu caranya tadi ya, itu langsung diklik kanan aja di event atau folder. Ini kan ini berubah-ubah ya. Ini misalkan ini yang audio, yang ini video, yang ini adalah folder project tadi. Nah projectnya udah ada 2 saya bikin di sini ya. Jadi mungkin untuk hari ini, pertemuan hari ini aja. Saya rencananya akan melakukan pertemuan yang selanjutnya karena ini kebetulan saya belum ada file yang bisa kita edit ya. Jadi itu tadi ada semua di menu file, diklik new. Nah itu ada banyak, ada library, ada event, ada project. Nah misalkan library ya, kita mau bikin baru deh Bu, saya mau tahu banget Ibu dari file baru banget dari rumah besarnya itu atau file FTP-nya itu boleh nggak Bu? Boleh. Jadi tadi diklik file, terus new, terus library ya. Misalkan persiapan UAS. Nah ini penempatannya bebas ada di mana. Kenapa Movies? Karena dianggapnya tuh Final Cut Pro ini nanti kan hasil akhirnya ada audio video ya. Jadi masuknya itu otomatis ke Movies. Jadi langsung aja di save. Nah jadi ada 2 kan. Ada libraries yang saya gedein dulu. Ini seharusnya bisa dilebarin nih. Nah, tuh ya. Ada persiapan UAS, libraries yang baru saya gunakan, baru saya buat tadi. Terus ada, ini pasti udah auto ya. Di sini autonya itu tanggal hari ini kalian membuat libraries itu. Kalau ini tadi tanggalnya lama ya. Karena ini udah lama banget saya nggak pernah pakai dari 2020. Terus ini buat libraries yang baru, nanti sama klik kanan event lalu di rename. Jadi terus nanti dimasukkan mana yang project, mana yang video, mana yang audio ya. Terus importnya juga tadi kalian udah paham gimana cara import. Terus kalau misalkan udah import gimana Bu?
Nah, nanti file yang diimport kalian tersebut itu masuk ke dalam sini. Ini adalah isinya adalah file-file yang udah kalian import. Terus yang bagian sebelah tengah ini ya, tengah ini adalah tampilan untuk misalkan ini ada file di sini, kalian klik di file A. Nah, file A ini akan muncul gambarnya di sini. Ya, akan muncul di bagian tengah sini. Tapi misalkan file A tersebut udah kalian anggap lagi nggak mau dibuka deh atau nggak penting untuk dibuka, langsung dipindahkan kursornya balik ke project kalian. Playhead-nya dipindahkan ke sini. Nah, ini baru nanti tampilan yang ada di tengah ya, di tengah itu nanti adalah tampilan yang ada di project bawah ini. Ya, jadi sebenarnya semua tergantung dari kursor kalian ini. Mau melihat video di sini kah, mau lihat audio di sini kah, atau mau lihat di project yang kalian buat atau di playhead yang kalian atur di sini, itu akan muncul di sini. Ya, terus Bu, ini inspektor itu apa Bu? Nah, ini kalau nanti videonya udah ada atau audionya udah ada, ini merupakan tempat untuk kalian melakukan, kalau untuk gambar di situ ada cropping, ada color grading, ada juga misalkan mau bikin keyframe, terus juga ada juga mau di resize gambarnya atau mungkin mau melakukan hal-hal lain. Nah, itu bisa di sini. Itu nanti ada pilihan-pilihannya di sini. Kalau sekarang kan karena nggak ada filenya, disebutnya nothing to inspect. Jadi nggak ada yang harus yang bisa kalian lihat di sini karena ya tadi video dan audionya belum diimport ya. Terus Bu, itu kan ini menu dari sini, dan sini udah saya jelaskan. Yang di bawah itu apa? Yang ini udah pasti tadi project. Dan yang efek di paling kanan ini adalah plugin yang kalian dapatkan pada saat kalian mempunyai Final Cut Pro. Jadi di Final Cut Pro ini adalah kelebihannya, kalian tuh nggak harus susah payah dalam tanda kutip untuk membuat efek, karena efeknya udah banyak yang bawaan. Tapi sebenarnya efek bawaan ini tuh juga nggak langsung dapat, karena harus ibarat kata pluginnya itu harus di download dan juga dimasukkan ke dalam Final Cut Pro yang kalian punya ya. Jadi di sini ada efek untuk video, ada juga untuk efek audio. Jadi banyak banget di sini. Mau audionya mau digeser-geser, mau diubah, mau dikasih efek, nah itu bisa. Semuanya ada di file ini. Ya. Jadi itu merupakan tools-tools yang penting dari segi Final Cut Pro. Tadi file udah saya cantumkan ya, udah saya ajarin. Ini import tadi bisa, terus ada export, terus ada reveal project in browser. Jadi misalkan project kalian udah banyak banget gitu kan, terus mau lihat sebenarnya file yang ada di persiapan UAS ini pernah ada nggak sih di project yang lain. Nah, itu tinggal diklik reveal project in browser ya. Terus di sini ada edit itu ada undo ya, terus ada select, ada duplicate. Misalkan ada revisi dari klien tapi nggak mau mengerjakan di library atau di project yang sama. Nah, itu tinggal diklik aja duplicate project as snapshot ya. Terus ada keyframe, ada source media. Misalkan kalian tinggal menyantumkan video aja gitu, cuttingan atau cover dari videonya itu diklik aja source medianya video only. Jadi audionya itu nggak keikut, atmosfernya nggak keikut, VO-nya nggak keikut, jadi hanya dalam bentuk video ya. Sebaliknya kalau misalkan Bu, kayaknya gue cuma butuh audionya deh, ya udah audionya diklik, videonya nanti nggak akan terikut ke ketarik atau ke bawah di timeline project kalian ini ya. Jadi semuanya bisa diatur banget di Final Cut Pro. Ada insert generator, terus ada freeze frame. Misalkan kalian mengerjakan video-video apa ya yang sok-sok lucu, ada pop up, ada title bubbling atau sound effect tertentu, mau di freeze dulu itu bisa nggak Bu di Final Cut Pro? Di Final Cut Pro bisa. Ini langsung diklik aja add freeze frame ya. Jadi ini ada banyak banget, ada trim, ada mark, ada clip, ada modify, ada view, ada window, ada help ya. Jadi ini semua adalah materi mendasar banget dari segi tadi membuat library. Urutannya jadi library dulu yang kalian buat,
lalu event atau ya bahasa simpel project, folder. Terus nanti di dalam folder tersebut bisa kalian import berupa video bisa, terus audio juga bisa. Ya, terus project-projectnya itu ada di mana? Ada di dalam folder atau event tadi. Ya, oke. Jadi so far itu aja sih untuk hari ini. Untuk materi teknik editingnya mungkin nanti kita atur lagi mau ketemu kapan. Mungkin bisa di siang hari kali ya atau gimana, nanti kita atur lagi. Terus untuk UASnya saya mau mengingatkan lagi karena kebetulan ya dikit banget sih ini yang ikut ya, dari si Google Meet kita nggak apa-apa yang ikut sedikit karena memang bukan jamnya juga. Saya sangat mengapresiasi yang hadir hari ini. Jadi UASnya saya mau mengingatkan lagi, UASnya individu membuat video bisa menggunakan Final Cut Pro, Adobe Premiere ataupun aplikasi apapun yang lain selama 2 menit tentang diri kalian, deskripsikan diri kalian sedetail mungkin ya. Jadi maksimal 2 menit, kurangnya nggak ada. Jadi pas 2 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Yang kurang atau lebih akan mengulang di next semester. Terus juga nanti file tersebut diupload di IGTV, nanti di-mention ke saya, di-capture, langsung dikirimkan ke grup WA kita. Ya, jadi maksimalnya kapan? Mungkin nanti saya harus lihat lagi. Kita ketemu lagi kapan? Kalau nggak salah hari Selasa ya. Selasa tuh kita harusnya ada Google Meet jam 7. Nah itu nanti saya usahakan banget. Saya akan melakukan teknik editing menggunakan Final Cut Pro. Kalau sekarang kan sebatas membuat library, event, project ya, dan import. Nah tapi saya belum ada mengimport materi yang sebenarnya. Jadi nanti kita lanjutkan di hari Selasa aja. Terus UASnya jangan lupa seperti itu. UASnya individu. Ya maksimal mengumpulkannya kapan? Nanti share juga di grup, saya share di grup ya. Kalau gitu mungkin segitu aja ya. Atas waktunya saya sangat berterima kasih bisa hadir di Google Meet hari ini. Selebihnya mohon maaf. Mungkin lalu nanti kita akan update di WA grup aja ya, atau di website learning. Sekiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Maaf Bu, tadi UASnya tentang video perkenalan diri bukannya? Tadi kurang kedengar karena suaranya rusak di bagian saya. Oh iya, jadi UASnya itu perkenalan diri selama 2 menit ya. Jadi isinya apa aja, itu bebas apa aja. Maksud saya adalah mulai dari nama, tempat tanggal lahir, atau apapun pekerjaan kalian, 2 menit. Mau juga misalkan menceritakan keluarga kalian, itu boleh. Pokoknya all about diri kalian. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih selama 2 menit. Ya, jadi video tersebut nanti di upload di Instagram TV kalian. Jadi kalau untuk yang di private mungkin kita harus saling followan dulu. Tapi sih so far yang saya lihat di sini namanya pada nggak asing ya. Kayaknya saya udah follow Adam, kayaknya udah, Adit, Dude kayaknya udah, Dinda, Nova, dan lain-lain. Ini sih sebenarnya namanya pada nggak asing ya. Mungkin semester lalu pernah ngambil kelas saya. Tapi untuk yang belum nanti bisa follow saya pada saat nanti UAS Ola Ardi ya. Jadi ini harus pakai account pribadi kalian, nggak boleh account fake account atau second account atau account pinjam atau account lainnya. Ya, jadi gimana untuk UAS kira-kira udah paham belum? Jadi UAS ini sebenarnya nggak harus pakai Final Cut Pro ya. Tapi saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan perkuliahan mengenai teknik editing yang bisa kalian gunakan pada saat nanti kalian bekerja. Karena Final Cut Pro mostly dipakai untuk perusahaan-perusahaan profesional, untuk TV-TV yang ada. Karena saya di Antv dulu juga pakai Final Cut Pro, sekarang di Kompas TV pakai, kompas.com juga dulu pakai Final Cut Pro. Jadi kenapa saya nggak ngajarin Adobe Premiere? Karena saya rasa kalau Adobe Premiere lebih ke mungkin PH kali ya. Jadi saya menjelaskan tentang teknik editing yang sering digunakan untuk perusahaan aja. Gitu ceritanya. Jadi bukan berarti nanti UASnya harus pakai Final Cut Pro ya Bu. Enggak. Ini saya merasa bertanggung jawab aja menjelaskan ke kalian mengenai teknik editing menggunakan software yang dipakai oleh profesional. Gitu sih. Gimana kira-kira? Oke sih Bu, aku mau tanya dong. Boleh Dinda. Untuk videonya itu, untuk perkenalannya kita voice over gitu nggak apa-apa kan ya Bu ya? Oh nggak apa-apa, misalkan voice over, terus nanti foto-fotonya tapi harus ada muka kamu juga, Beb. Iya, bikin video gitu Bu. Oh nggak apa-apa. Tapi suara voice over.
voice over aja. Boleh. Iya, boleh. Nggak harus kaku gitu, misalkan Iya. misalkan perkenalkan nama saya Arbi bla 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 bla, saya tinggal di sini pakai mic gitu, megang mic enggak ya. Jadi sekreatif kalian aja, mau itu stop motion boleh, mau video audio boleh, tapi yang harus saya pastikan di sini adalah mengenai copyright ya. Jangan sampai nanti udah diupload di Instagram kalian itu kalian kena ban atau bahkan akun kalian menghilang. Jadi jangan sampai seperti itu. Gunakan di YouTube banyak banget audio yang bisa kalian gunakan, cari aja soundtrack free, misalkan free royalty, itu bisa digunakan. Jadi jangan sampai terkena copyright ya. Itu aja sih pesan dari saya. Gitu. Ini kebetulan pertemuan hari ini saya rekam, nanti saya share linknya di grup WA kalian ya. Ada lagi? Mungkin? Mari. Dinda udah? Udah Bu, udah aman. Oke, baik. Kalau gitu mungkin yang lainnya sepakat ya. Mungkin nanti bisa langsung tanya aja di grup apa yang misalkan dibingungin atau masih kurang ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian bahagia dan sehat selalu. Bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.